Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, rekan-rekan mahasiswa? Semoga kita sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentu saja semoga Allah memberikan kelancaran dalam setiap kegiatan. Pada video kali ini akan disampaikan tentang karakteristik pendidik perspektif Islam. Bagaimana, apa saja karakteristik dari pendidik yang harus dimunculkan? Tentu dilihat dari perspektif atau sudut pandang Islam. Pendidik perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik atau perkembangan anak dengan mengupayakan berkembangnya atau tumbuh kembangnya seluruh potensi anak, baik itu potensi ruhani atau yang disebut dengan afektif. Tentu dengan tumbuh kembang ruhani ini akan terbentuk anak yang bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian berkembangnya potensi dari kognitif, di mana akan terbentuk anak yang berilmu, dan yang terakhir adalah berkembangnya potensi psikomotorik, di mana anak akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya untuk kehidupannya. Rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu pemerhati pendidikan, berikut adalah karakteristik yang memang perlu dimiliki oleh seorang pendidik dilihat dari kacamata atau perspektif Islam. Yang pertama adalah mengharap ridha Allah, bahwa apa yang kita lakukan diarahkan atau ditujukan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jujur dan amanah. Tentu ketika kita mendapatkan tugas dalam mendidik anak, ini menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki anak, yaitu potensi ruhani, jasmani, dan akalnya. Yang ketiga adalah komitmen dalam ucapan dan tindakan. Dan tentu saja ketika komitmen antara ucapan dan tindakan akan menjadikan suri tauladan bagi anak-anak. Yang keempat adalah adil dan egalitarian. Artinya bahwa ketika kita memperlakukan anak dalam proses pendidikan, tentu harus adil dan menunjukkan keseimbangan atau kesetaraan yang dibutuhkan oleh setiap individu dari anak tersebut. Dapat dipahami bahwa adil bisa jadi sama rata, namun juga adil bisa diposisikan, dibutuhkannya apa, maka itulah yang akan diberikan. Atau pendidik memberikan kebutuhan anak sesuai dengan porsinya. Karakteristik pendidik yang kelima adalah berakhlak karimah, keenam rendah hati, ketujuh berani. Berani di sini tentu adalah berani dalam mengungkapkan hal-hal yang baik dan benar, berani di dalam melakukan tindakan-tindakan untuk menunjukkan kemampuan kita, baik itu kemampuan dalam keilmuan ataupun kemampuan di dalam praktik atau keterampilan yang memang kita miliki untuk ditunjukkan, untuk diperagakan. Kedelapan adalah menciptakan suasana keakraban. Selanjutnya, karakteristik yang kesembilan adalah sabar dan mengekang hawa nafsu. Tentu bagi para pendidik sebagai suri tauladan, penting sekali untuk menunjukkan bagaimana kita mengerem atau mengekang hawa nafsu. Contoh yang dapat diberikan adalah ketika kita marah misalnya, atau ketika kita kurang cocok dengan perilaku anak, maka ada cara-cara yang lebih baik untuk ditunjukkan daripada kita mengeksplosifkan rasa marah kita terhadap anak-anak. Yang ke-10 adalah baik dalam bertutur kata. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, tentu saja karakteristik dari para pendidik ini perlu kita pelajari dan perlu kita tanamkan dalam diri kita. Sebab bagaimanapun kita adalah pendidik, minimal adalah pendidik untuk diri sendiri, pendidik untuk anak-anak kita, pendidik untuk keluarga kita. Syukur-syukur kita akan mampu menjadi contoh dan menjadi sekaligus pendidik di dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu di lingkungan Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu para pendidik di sekolah dan di masyarakat. Sehingga tentu saja dengan pendidik yang memiliki karakteristik yang baik akan menjadi penopang terhadap sumber daya manusia yang memiliki kualitas ruhani yang baik, ilmu yang mumpuni, dan sekaligus kompetensi atau keterampilan yang bermanfaat baik bagi dirinya, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara.
Semoga kita menjadi pendidik yang memiliki karakteristik tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.